Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Yuk, kita lihat ke Assalamualaikum warga Taniling TV. Kali ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke Desa Sirukun, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Kebetulan saat ini ada Pak Karpi, Kepala Desa dari Desa Sirukun, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Selamat pagi Pak Karpi. Selamat pagi Mas Dika. Nah Pak Karpi, ini untuk kondisi Desa Sirukun ini seperti apa Pak? Untuk jumlah kakaknya, kemudian luas wilayahnya, dan juga potensi dari Desa Sirukun ini seperti apa? Kalau jumlah penduduk kami punya 2.200-an lebih penduduk kami, bagi yang di kampung maupun di kota. Kakak kami punya 725 kakak. Ya. Kalau terus luas wilayah kami, kalau dari sawah, perkebunan, terus ada di perkampungan, pedesaan, terus di perhutani, kami sekitar 250-an hektar. Nah, potensi kami di Sirukun khususnya mayoritas warga kami petani. Petani. Ya, baik perkebunan dari sentra teh dan kopi arabica. Oke. Terus dari perikanan sendiri ada ikan hias yang sekarang lagi dikembangkan, dibudidayakan. Terus ada ikan-ikan konsumsi. Itu potensi di Sirukun saat ini yang sedang bergerak. Terus yang kedua, sekitar 20% warga kami juga ada di perdagangan. Ya, jadi jual beli ikan di mulai jalur Pantura ya, mulai Jowonopati sampai Cirebon, Majalengka. Nah, itu sudah menguasai pasar di jalur Pantura, sehingga kami mengarahkan ke warga kami, BUMDes pun kami terjunkan untuk kegiatan di sentra perikanan. Pak Karpi, ini kan kalau bisa kita rasakan ini di sini cuacanya itu sangat sejuk sekali, dan juga kalau dilihat ini lingkungan Desa Sirukun juga dikelilingi dengan bukit-bukit ini. Bisa dijelaskan mungkin Pak Karpi tentang kondisi umum dari wilayah Desa Sirukun ini? Ya, sepengetahuan saya ini yang pertama karena anugerah dari Yang Maha Kuasa. Karena di wilayah kami khususnya di Sirukun, tapi enggak di Sirukun, ada Bedana, ada Sikumpul, dan juga Kalibening, dan juga Karanganyar, kan juga di bawah perbukitan ya. Ya, kalau Kalibening sendiri itu ada Gunung Condong namanya, terus ini ada Gunung Langit ya, terus khusus gunung kami itu Gunung Beser, ini puncak tertinggi untuk wilayah di Kecamatan Kalibening ya. Mungkin itu yang membawa kesejukan sampai saat ini saya duduk dengan panjenengan seperti ini. Terus yang terpenting yang jelas DBL ya, karena ketinggian di atas permukaan laut ya, ini, Pak? 1050. Ya, jadi juga itu baik sekali untuk sentra kopi arabica. Jadi ya, karena cuaca yang sejuk seperti ini juga untuk perekonomian terutama di perkebunan ya sangat mendukung sekali. Tapi yang utama anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kami dilahirkan di bumi Sirukun ini, di Kalibening, dikelilingi bukit-bukit yang membuat kami ini nyaman, terus sejuk, terus selalu mengalirkan oksigen yang luar biasa untuk kami. Mungkin Pak Karpi bisa menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana tentang kondisi potensi daerah itu yang ada di Desa Sirukun ini, Pak? Terima kasih. Kalau saya bicara dari awal, sebelum saya masuk ke desa, mungkin saya masih kecil lah ya, mayoritas petani sawah itu untuk andalan, karena punya 93 hektar area persawahan untuk Desa Sirukun. Nah, setelah masuk di perkebunan, dulu kan di perkebunan kan dikuasai di bidang penanaman jagung ya. Terus sekitar tahun 87-88 itu masuk perkebunan teh. Sehingga setelah ditimbang dan disaring dengan warga petani, ternyata teh itu justru malah menopang kegiatan di ekonomi agak sedikit meningkat. Ya, karena dari panennya juga nggak begitu lama ya, nanam sekali panennya nggak begitu lama ya. Kalau untuk di perkebunan teh sendiri itu udah mayoritas 90% warga Sirukun. Untuk luas ya, kalau total luas perkebunan teh sekitar 130-an hektar. 130 ya, itu untuk perkebunan teh sendiri. Dampak dari perkebunan teh itu sendiri ya sangat luar biasa, karena di situ ada ya sekitar, kalau warga Sirukun kebanyakan dipetik sendiri. Jadi itu sudah otomatis dari 725 kakak ya kurang lebih
ada 650-an kakak lah yang apa gitu. yang bergelut di bidang perkebunan teh itu. perkebunan teh. Jadi kalau di Sirukun saat ini yang terbesar untuk perekonomian ya di teh itu, karena setiap hari kurang lebih ada 2 sampai 3 ton ini. Jadi kalau saya ngitungnya per hari. Jadi antara 2 sampai 3 ton per hari. Ini kan kita tinggal ngitung per bulannya berapa. Ini terus dari dampak selanjutnya ya yang jelas apa ya? Dari 3 bulan ya, per 3 bulan warga kami mendapatkan hasilan dari per satu lokasi. Kalau punya 2-3 lokasi mungkin bisa 1 bulan panen dan sebagainya. 2 tahun, mulai 3 tahun yang lalu ini penanaman kopi Arabica. Ya, ini pun masih banyak lahan kami yang belum apa ya, belum digarap ya. Ini butuh sekali apa? Yang jelas mudah-mudahan bisa tergarap dengan sentra kopi ini, karena perbandingan kopi dan teh juga itu hampir sama. Tapi setelah dipikir-pikir warga, dicoba kalau khusus Arabica ini menambahkan dampak ekonomi yang signifikan. Kalau yang Arabica karena jadi jumlah panennya banyak, terus nggak begitu lama kita panen, terus harga kopinya itu juga sangat baik itu kalau Arabica. Tapi sebelum itu Robusta juga sudah jalan di Sirukun. Ini yang kedua, ini yang perkebunan ya, tadi sawah. Yang ketiganya perikanan. Ya, perikanan ini warga kami dalam 1 kolam insya Allah itu sih tergantung luas dan banyaknya ikannya ya. Tapi untuk rata-rata dalam 1 kolam pembongkaran 1 juta. Ini mendapatkan hasil dan itu nggak perlu lama, kurang dari 2 bulan. Ya bisa kalau 3 bulan malah semakin baik. Jadi rata-rata program kami sebelum 2 bulan kita sudah panen bibit ikan. Jadi kecil dibesarkan, paling dari 1 ya belum berubah warna ya, sampai 1 jari sampai harga 1.000 apa 800. Ini kita bongkar. Ya. Lalu yang untuk sektor perikanan Mas, jadi kami dengan jumlah lahan kami itu bervariasi ya, jadi nggak sama. Ada yang 2 kali 6, ada yang 3 kali 6, ada yang 10 kali 10 dan sebagainya. Ini jumlah kolamnya. Terus untuk jenis ikan yang kami dengan warga kami ditekuni itu yang pertama untuk komoditi yang sekarang apa ya kami geluti karena mudahnya untuk penetasan dan juga pembesaran, resiko kematian sedikit, komet. Ya, komet itu yang kalau besar itu apa? Buntute itu ya, kelawar itu. Ya, komet. Terus ada koi, juga ada gapi, juga ada pelatis. Itu ada 4 jenis ikan yang di petani kami laksanakan ya. Terus untuk para pembudidaya sampai saat ini kami ngitungnya per kakak ya, per kakak, karena itu harus kerja bareng, karena lahan dan sebagainya kerja bareng ya. Kalau yang khusus untuk perikanan ini baru sekitar 150 kakak. 150 kakak. Ya, terus baru yang sudah tekun di sana. Ya, terus ada 2 jenis, yang pertama khusus kolam, yang kedua mina padi. Ya, kalau mina padi berarti panennya bareng. Ini pasca panen ini juga apa? Kemarin sudah beberapa hari pada panen. Itu. Mungkin itu Mas Dika. Secara mungkin belum rinci sekali, cuman kurang lebihnya seperti itu untuk Desa Sirukun. Bisnis agri tidak pernah mati.